1 minggu setelah menikah dibawa ke Batam, saya di sana dihianati, ya diselingkuhin. Lah sebab itulah kejadiannya yang sangat miris banget buat hidup saya itu, hampir saya tuh kehilangan nyawa. Saya mau balik malam itu juga ya, tapi nggak dibolehin gitu. Entah apa juga setan yang merasuki saya, tiba-tiba saya tuh beli itu bodrek itu ya, bodrek itu sampai satu tepak itu ya, saya minum sendiri saking saya frustasinya gitu. Jadi saya minum sampai overdosis saya tuh. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya semuanya, hari ini saya akan mewawancarai Mbak Ernia mengenai perihal Mbak Ernia dulu bisa bercerai dengan mantan suami yang dulu. Ada waktu sama mantan suaminya nih, ada kenangan menyakitkan nggak gitu loh yang pilu terhadap Mbak Ernia tuh. Makanya saya ingin menanyai Mbak Ernia lagi. Mbak Ernia tuh nikah dan berumah tangga sama mantan suami yang dulu, kira-kira umur pernikahannya berapa tahun, Mbak? Waktu dulu saya nikah sama mantan suami saya itu, saya menikah selama 7 tahun, tapi belum dikaruniai anak gitu, karena mungkin belum dipercaya. Jadi saya menikah sudah 7 tahun, kenapa belum punya anak ya, karena belum dipercaya. Kalau dibilang lama sih lama, Mbak ya, karena kan pernikahannya itu berumurnya sampai 7 tahun, bener nggak guys? Kalau orang menikah terus hanya buat mainan, paling ya 1 bulan, atau paling lama-lamanya ya sekitaran 1 tahun sudah bercerai. Sedangkan Mbak Ernia ini sampai 7 tahun lebih gitu loh, menjalin rumah tangga dengan mantan suami yang dulu. Ada masa lalu yang benar-benar tidak terlupakan nggak bagi Mbak Ernia waktu menjadi istrinya dulu tuh sama mantan suaminya Mbak? Ada nggak sih kehidupan atau masa lalu yang nggak pernah terlupakan sampai saat ini gitu? Kalau mau diceritain sih pastinya ada ya, masa lalu yang pahit atau kenangan yang pahit yang tidak bisa saya lupakan sampai saat ini ya, karena saya tuh begitu bodohnya jadi perempuan itu gitu, sampai mau melakukan hal sebodoh itu demi laki-laki itu. Tapi di laki-laki itu tidak ada rasa kasihan sama sekali, tidak ada rasa kasihan sama saya gitu, sedangkan saya mengorbankan seluruh hidup saya gitu untuk laki-laki itu. Tapi sebaliknya enggak seperti itu. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Karena dulu waktu pertama kali nikah sama suami saya itu ya, sudah 1 minggu kan, saya sama suami saya itu dulu dibawa ke Batam. Nah itu kan kerjanya di Batam kan, jadi nikah 1 minggu tinggal di sini, terus dibawa saya kerja ke Batam. Di sana. Ntar dulu Mbak, itu di Batamnya emang suaminya kerja apa sampai Mbak kan Cirebon ya? Nah itu kan pindah ke Batam sama suaminya. Emang di sana suaminya kerja apa sih sampai dibawa ke Batam? Suami saya dulu kan itu dia kerjanya di pabrik ya, di pabrik gitu, di Nagoya, di Batamnya tuh di Nagoya. Nah karena saya kan sudah jadi istrinya dia, karena dia mesti harus balik lagi kerja, dia balik dia di sini kan cuma cuti buat nikah aja 1 minggu, terus saya diajak ke sana, saya ikut kan, seorang istri itu harus ikut kan sama suaminya, apalagi dia kerja jauh kan, karena saya juga pengennya juga deket sama suami, jadi saya ikut dia kerja jauh di Batam. Sampainya di sana baru 1 minggu dia sudah berulah, sudah buat saya sakit hati, sudah buat saya kecewa. Mungkin sebelum nikah sama saya dia sudah punya perempuan lain di sana. Setelah menikah juga dia tuh nggak sadar, nggak ada sadarnya bahwa dia itu sudah menikah, sudah punya istri, nggak sendiri lagi. Tetap aja kelakuan dia itu sama seperti sebelum dia menikah gitu. Saya menikah sama dia baru 1 minggu sudah dihianati gitu.
Itu kan sudah diceritain sama Mbak Ernia kalau masalah perselingkuhan. Yang membuat Mbak Ernia tadi bilang masalahnya sampai saat ini tidak bisa melupakan, Bu. Emang kejadian seperti apa, Mbak? Nah, saya kan belum selesai cerita ya. Ini 1 minggu setelah menikah dibawa ke Batam, saya di sana dihianati, ya diselingkuhin. Lah, sebab itulah kejadiannya yang sangat miris banget buat hidup saya itu. Hampir saya tuh kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa, emang ngapain Mbak Ernianya? Karena saya frustasi banget dengan kelakuan mantan suami saya itu. Setiap harinya alasan dia tuh jarang banget balik ke rumah itu. Cepet itu selalu bilangnya saya ngelembur, pulang malam, pulang pagi, begitu taunya di sana itu dia tuh sama enak-enakan sama perempuan lain. Nggak, sampai saya frustasi pada suatu hari itu, pada malam dia balik dalam keadaan mabuk. Entah apa yang merasuki dia, tiba-tiba dia nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada masalah sama saya, tiba-tiba dia marah-marah sama saya, cari masalah, menuduh-nuduh saya yang enggak gitu. Dan pada itu dia main tangan sama saya karena saya minta balik waktu itu ya, karena saya sudah tak tahan lagi sama sikap suami saya itu yang temperamen juga main tangan. Terus lah pada saat itulah dia datang dalam keadaan mabuk. Terus saya nggak mau kan, saya nggak mau tinggal di situ. Saya itu waktu itu saya ke rumah saudaranya kan, saya nggak mau ngeladenin suami saya yang dalam keadaan mabuk dan marah-marah. Tapi di situ suami saya mencegah saya gitu, narik saya gitu, mendorong saya sampai saya tuh jatuh di situ. Nah terus suami saya nggak tahu kenapa dia tiba-tiba ambil itu, dia bawa botol minuman kan, 1 botol minuman itu, minuman apa itu, orang tua atau apa itu mereknya gitulah. Nah itu dia bawa itu botol, terus tahu-tahu dia dipecahin di kepalanya dia sendiri gitu. Tunggu dulu deh Mbak, kan si mantan suaminya Mbak Ernia kan orang Cirebon juga ya? Ya. Nah terus katanya Mbak Ernia tadi bilang dibawa ke Batam setelah menikah 1 minggu. Nah dan Mbak Erni tadi bilang Mbak Ernia pengen ke rumah saudaranya, nggak mau ngeladenin dia. Kan posisinya tuh di Batam. Emang ada saudaranya dia yang tinggal di Batam atau punya rumah di Batam atau gimana? Ada kakaknya tinggal di Batam, dia kawin sama orang Manado itu, kawin sama orang Manado tinggal di Batam gitu. Oh, jadi di sana juga itu kan kerjaannya berarti bareng sama kakaknya, deket gitu ya? Ya, jadi saya sama suami saya tuh dulu tuh ngontrak gitu, deket sama rumah kakaknya yang di Batam gitu. Oke, ya paham. Sekarang disambung lagi, pas tadi Mbak Ernia bilang suaminya mencahin botol di kepalanya, coba dilanjutin lagi Mbak. Ya, itu kan dalam keadaan mabuk ya, ambil itu apa namanya, minuman 1 botol, terus nggak tahu kenapa itu setan apa yang merasukin dia, tiba-tiba dia botol minuman itu dipecahin di kepalanya, tapi dia nggak kenapa-napa. Setelah itu kan saya takut gitu, apalagi suami saya dulu itu dia marah dalam keadaan mabuk gitu ya, seperti orang kesetanan gitu. Jadi waktu itu saya tuh takut gitu, saya pengen pulang gitu. Saya sudah bawa itu baju-baju saya, sudah saya masukin ke tas gitu, saya mau balik malam itu juga ya, tapi nggak dibolehin gitu. Nah pas itu saya kan ditarik, terus saya jatuh gitu. Pokoknya saya tuh nggak boleh keluar, saya tuh dikunci gitu di dalam kamar gitu loh. Pas itu pada itu terus suami saya dia keluar, entah kemana dia pergi keluar, pas nggak dikunci. Terus saya juga keluar kan, saya ke warung, entah apa juga setan yang merasuki saya. Tiba-tiba saya tuh beli itu bodrek itu sampai satu tepak itu ya, saya minum sendiri saking saya frustasinya gitu. Jadi saya minum sampai overdosis. Saya beli ke warung kan, itu bodrek itu 1 tepak, saya minum semua karena saya frustasi. Saya mau balik nggak dibolehin karena saya takut kan di situ keadaan suami sayanya gitu. Jadi saya mau balik nggak bisa balik gitu, jadi saya takut, jadi saya frustasi. Saya minum itu bodrek 1 tepak semua saya minum sampai overdosis. Saya tuh dari malam sampai pagi saya tuh muntah-muntah terus sampai muntah darah tahu saya tuh.
Karena saya tuh nggak tahu ya harus ngapain lagi. Saya tuh betul-betul tertekan, batin saya tuh nggak tahu harus ngapain lagi. Sampai saya tuh nggak habis mikir. Saya minum itu bodrek 1 tepak, saya minum semua, dan saya nggak mikirin itu efek sampingnya seperti apa gitu. Dan setelah saya minum itu bodrek 1 tepak itu kan, suami saya itu datang, dia entah dari mana dia kan datang lagi, dia ngamuk-ngamuk lagi seperti itulah, ngoceh-ngoceh, dia marah-marah sama saya kan gitu. Di situ saya itu sekitar 30 menit atau lebih itu saya sudah mulai itu sudah terasa itu ya, kepala saya sudah pusing, mual, saya muntah-muntah gitu dari malam sampai pagi. Itu suami saya tuh nggak peduli waktu itu, dia nggak peduli, mungkin karena dia sudah capek, mabok, atau dia sudah marah-marah gitu ya. Dia tidur itu, saya muntah-muntah sendiri dari malam sampai pagi itu. Dia tidur nyenyak, dia tak peduli sama saya pada saat itu. Terus saya merasakan saya sudah nggak berdaya, sudah lemas gitulah. Di situ saya masih sempat saya tuh lari ke rumah kakaknya itu yang ada di dekat rumah kontrakan saya itu ya. Dulu saya minta tolong sama kakak saya itu, sama mantan kakak suami saya itu, saya minta tolong buat bawa saya ke rumah sakit, karena pada saat itu juga saya tuh sebenarnya masih pengen hidup gitu loh, tapi saya sudah pasrah kalau memang saya sudah nggak bisa bernafas lagi gitu, saya sudah pasrah gitu. Tapi dalam hati saya tuh masih pengen hidup gitu. Dah pada saat itulah kakak suami saya tuh kaget saya datang dalam keadaan lemas, sampai di situ saya tuh pingsan ya. Terus nggak tahu kenapa saya tiba-tiba saya sudah ada di rumah sakit gitu, ada di rumah sakit. Jadi yang bawa ke rumah sakit juga bukan suaminya Mbak Ernia, tetapi dari kakaknya mantan suaminya Mbak Ernia gitu ya? Saya nggak tahu yang bawa rumah sakit saya itu siapa, tapi pas saya sadar di rumah sakit itu di samping saya itu ada mantan suami saya. Mungkin mantan suami saya yang bawa atau kakak ipar saya yang bawa, saya nggak tahu gitu. Kok bisa sih Mbak? Padahal kan pernikahannya itu baru 1 minggu katanya. Tapi kenapa Mbak Ernia sampai segitunya gitu loh? Apakah Mbak Ernia itu terlalu bucin sama suaminya Mbak Ernia teh? Sehingga Mbak Ernia tuh nggak ada pikiran, walaupun tertekan batin, tapi kenapa harus ngelakuin perbuatan itu? Itu kan dilarang juga. Dan masalahnya itu juga kan baru satu minggu umur pernikahannya, tapi kenapa Mbak Ernia itu kayak orang bucin gitu loh, bucin banget sama mantan suaminya. Katanya mantan suaminya itu temperamental, tukang selingkuh, tapi kenapa bucin banget sama dia? Itu saya tuh nggak tahu ya kenapa saya tuh sebodoh itu ngelakuin hal itu sama mantan suami saya itu. Padahal mantan suami saya itu orangnya tuh kasar, temperamen gitu, tukang mabok. Tapi kenapa saya sampai segitunya ngelakuin hal yang bodoh gitu, yang membahayakan diri saya sendiri gitu, sampai saya melakukan hal yang itu menurut Islam itu. Padahal saya tuh tahu kalau hal itu tuh dilarang agama gitu, nggak boleh, itu dosa, itu termasuknya itu kan mau bunuh diri ya gitu. Tapi saya mau ngelakuin, tapi untungnya alhamdulillahnya tuh ya Allah tuh masih kasih saya kesempatan gitu untuk memperbaiki diri saya gitu, supaya saya lain kali kalau melakukan sesuatu atau bertindak sesuatu harus dipikir dulu gitu. Saya sudah berjanji sama diri saya gitu, waktu itu kalau saya masih dikasih kesempatan untuk hidup, saya nggak mau lagi ngelakuin hal bodoh itu gara-gara lelaki. Apakah Mbak Ernia tuh sebenarnya sampai sekarang masih keinget atau masih ada rasa sama mantan suami Mbak Ernia dulu? Amit. Saya tuh benci banget ya sama mantan suami saya itu. Sebetulnya saya tuh nggak mau ya ingat-ingat atau ngebahas soal itu lagi. Tapi karena Mas Indra sering nanyain atau saya buat video, jadi terpaksa saya bahas lagi, saya ceritain lagi. Saya tuh sebetulnya nggak mau inget-inget masa lalu itu, sangat buat saya tuh masa lalu yang pahit itu saya nggak mau ingat-ingat lagi. Dan sekarang saya ceritain, ini juga buat jadi pelajaran saya, dan buat untuk kalian juga biar tahu kalau nanti kalian menikah sama saya, jangan sampai kalian nanti seperti itu sama saya, karena saya nggak mau. Makanya kenapa sekarang saya belum dapat, jelas-jelas saya tuh memilih mana yang betul-betul serius, mana yang main-main, mana yang
orangnya lemah lembut, penyayang, nggak kasar. Itulah kenapa sampai sekarang saya belum dapat juga gitu. Kalau dulu saya melakukan hal yang bodoh demi laki-laki itu mungkin karena baru pertama kali menikah gitu ya, jadi lagi bucin-bucinnya. Tapi kalau sekarang saya sudah berpengalaman ya, sudah belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, jadi saya lebih memahami dan lebih tahu gitu artinya gitu, mana yang itu harus dilakukan dan mana yang enggak. Jangan sampai saya menjadi perempuan yang bodoh lagi cuman gara-gara lelaki. Jadi ini untuk saat ini nih Mbak Ernia, pesannya untuk semua orang, atau Mbak Ernia kan sedang mencari jodoh online nih ya. Sampai sekarang pun Mbak Ernia masih tetap mencari jodoh online. Hal yang ingin Mbak Ernia ucapkan apa mengenai perjodohan melalui online ini nih? Yang inginnya seperti apa sih Mbak Ernia, menginginkan laki-lakinya kayak gimana? Kalian dengerin ya baik-baik ya. Untuk saya yang sedang mencari jodoh online, saya berharap saya tidak akan menemukan lagi lelaki seperti masa lalu saya itu, yang orangnya temperamen, kasar, dan pemabuk. Dan kedepannya semoga saya bisa menemukan calon suami atau jodoh online yang sesuai dengan harapan saya, yang penyayang, penyabar, orangnya lemah lembut, nggak kasar, dan nggak temperamen, juga nggak suka main perempuan. Untuk kalian para lelaki, jangan pernah kalian berbuat kasar sama perempuan. Jika kalian sudah tidak suka lagi sama istri kalian, lebih baik kalian ngomong baik-baik, bicarakan baik-baik, lebih baik tinggalkan dan ceraikan secara baik-baik. Jangan menyakiti hati seorang istri. Karena ingat, kalian itu terlahir dari mana? Dari seorang perempuan, seorang istri, seorang ibu. Jadi, hormati dan sayangi seorang istri, oke?